Oke, aku lanjut ke tema diskusi kita malam ini, yakni self care tentang em, tentang stress management ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Udah ada 4 orang sekarang. Aku lanjut. Aku lanjut. Jadi tujuan diskusi ini adalah tentang self care atau mengelola stres kira-kira. Jadi gimana caranya kita ngoding tapi nggak terlalu stres ya. Em, Juga termasuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerjaan ya. Dan kenapa penting? Ini tentu penting ya teman-teman, karena bisa mempengaruhi juga eh, kesehatan mental ya, ini hubungannya. Kesehatan mental kita ini juga bisa berdampak ke produktivitas kita ya, dan ya termasuk semangat semangat kerja gitu ya, semangat belajar itu ngaruh. Nah ini ya, menghindari burnout. Menghindari burnout akibat jam kerja yang terlalu panjang ya, dan tekanan deadline. Tentunya kita kerja kan biasanya punya deadline ya, ditambah workloadnya banyak. Nah ternyata ada caranya biar walaupun sesibuk itu tapi gak gampang burnout ya. Terus menjaga kesehatan mental agar tetap fokus dan kreatif. Nah ini ya tentu ngaruh juga ke tingkat fokus dan kreativitas kita. Kalau stres jadinya ya nggak akan fokus, jadi hari-hari cuma kepikiran si stresnya ini aja gitu, sumber stresnya ini, masalahnya gitu. Terus meningkatkan produktivitas dan kualitas kode. Ya tentu kalau misalkan banyak pikiran, kurang fokus, jadinya ke kualitas kode juga bisa jadi jelek ya. Nah ini ya, meningkatkan produktivitas, mempengaruhi produktivitas, mungkin bisa jadi minimal banyak ngelamun gitu ya. Jadi biasanya hasilnya cepat, tapi ini sering diselingi melamun misalkan, jadinya mempengaruhi juga. Membangun kebiasaan kerja yang sehat untuk karir jangka panjang. Ya tentunya ya iya ya, kalau kita kerja ya kita nggak mau ya jadi kayak toksik gitulah ya. Kalau keseimbangan hidupnya terganggu ya. Kalau ini terganggu, jadi karir jangka panjangnya juga bisa jadi terpengaruh. Misalkan pengen resign, sampai-sampai misalkan nggak mau kerja lagi gitu ya, atau trauma gitu ya, ya bisa jadilah. Oke, apakah kamu mengalami stres atau burnout? Ini kemungkinan ciri-cirinya ya. Jadi ada mudah lelah dan kehilangan motivasi coding. Jadi yang biasanya semangat ini kerja
cuma baru beberapa jam udah rasanya mudah lelah karena kan emang terlalu banyak pikiran ya. Jadi overthinking juga menguras energi ya. Terus kehilangan motivasi coding, jadi ngoding tuh males ya. Karena ya nggak fokus itu tadi. Sering merasa frustasi saat debugging atau belajar teknologi baru. Ya, jadi debugging itu udah nggak seru lagi ya. Karena kepikiran terus dengan sumber masalah yang bikin stres ini atau burnout ini. Terus belajar juga males gitu. Udah nggak mau belajar lagi udah. Rasanya kerja doang juga udah capek gitu ya. Susah fokus dan sering melakukan kesalahan kecil saat ngoding. Jadi misalkan ada macam-macam ya. Misalkan ada case yang lupa kita tangani gitu ya. Jadi banyak bug gitu ya. Atau melakukan kesalahan kecil mungkin kurang fokus tadi ya. Misalkan jadi typo gitu ya. Kalau typo nama function bisa jadi cepat ketahuan gitu. Kalau tiponya misalkan ya apa ya, misalkan masukin string gitu ya, stringnya di hardcode nggak pakai enum, ya udah jadi bolak-balik nyelesain bug itu terus, dan akhirnya jadi kurang produktif ya. Jadi kerjaan yang harusnya cepat tapi ini belum selesai. Mengalami sakit kepala, susah tidur, atau pola makan tidak teratur. Nah ini ya, jadi overthinking, kebanyakan pikiran, jadi cepat sakit kepala gitu ya, atau susah tidur nih. Jadi ya itu overthinking ya. Harusnya orang tidur ini belum tidur, akhirnya tidurnya telat mulu gitu ya. Akhirnya bangun-bangun jam tidurnya masih ngutang gitu ya, masih kurang. Kehidupan pribadi terganggu karena terlalu fokus pada kerjaan. Ya pokoknya kehidupan pribadinya terganggu ya. Ini terlalu fokus pada kerjaan karena kerjanya misalkan banyak salahnya gitu. Banyak yang perlu diperbaiki, jadinya kehidupan di luar jam kerja pun tetap kepikiran kerja gitu ya. Nah, gimana cara memperbaikinya? Caranya bisa jadi menggunakan teknik berikut ini ya. Agar ngodingnya lebih sehat ya. Nggak gampang capek. Bisa dengan teknik Pomodoro atau 25 menit kerja, 5 menit istirahat gitu ya. Biasanya emang diseling-seling kayak gini. Kalau Pomodoro. Ini jadinya kita nggak terlalu capek gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kerja-kerja terus berjam-jam gitu ya, nggak ada istirahatnya, biasanya kayak jenuh gitu. Capek ya, lebih cepet capek gitu. Kalau ada istirahatnya kan tiap 25 menit kan bisa jadi lebih enjoy gitu. Tetapkan jam kerja dan belajar yang jelas, jangan ngoding terus-terusan. Jadi ya itu ya. Jadi intinya tetapkan jeda ya. Jeda ini penting biar kita nggak kecapean, biar pikiran bisa lebih fresh lagi setelah istirahat. Misalkan istirahat berapa menit gitu ya. Setelah istirahat itu nanti pikiran kita lebih fresh lagi gitu. Atau bahkan mungkin tidur gitu ya. Misalkan tidur siang, diselingi tidur gitu ya. Bisa jadi biasanya setelah tidur itu pikiran kita lebih fresh. Nah itu ya. Lalu jangan kerja multitasking berlebihan. Fokus satu tugas pada satu waktu. Nah ya ini ada orang yang bilang kalau multitasking itu jelek ya.
karena nggak fokus pada satu task, jadinya bisa jadi kerjaan nggak kelar-kelar gitu ya. Nah ini lebih baik fokus pada satu tugas di satu waktu. Jadi misalkan di 1 jam ini udah fokus ngerjain tugas itu aja gitu ya. Udah jangan ngerjain yang lain dulu. Matikan notifikasi setelah jam kerja atau belajar selesai. Nah ini ya, jadi waktunya kerja, waktunya pulang, waktunya nggak kerja, ya udah nggak usah kerja gitu. Biar nanti harapannya ketika mulai kerja lagi, pikiran kita lebih fresh gitu ya. Dan nggak capek gitu ya. Nggak capek lah ya intinya. Lanjut, hindari screen fatigue dengan istirahat teratur. Nah ini, di sini ada ininya, ada rule aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat sesuatu sejauh 20 kaki selama 20 detik. Ini jadi biar nggak capek liatin layar terus ya. Ini nih screen fatigue. Jadi kelelahan yang sumbernya dari lihat screen ini ya. Lihat layar. Ini ada tekniknya. Ada teknik 20-20-20. Ada juga jangan duduk terus-menerus ya. Lakukan peregangan ringan setiap jam. Jadi, nah ini ya, orang yang banyak duduk itu emang banyak disarankan agar setiap misalkan setiap sejam sekali gitu ya, ini peregangan atau ya sesederhana berdiri ya, berdiri gitu ya. Terus ya peregangan gitu ya, mungkin jalan-jalan. Bisa jadi ya diselinginya kayak misalkan ngambil minum ya, ngambil minum, kan minum di ini dulu tuh dituang dulu ya. Nah itu sambil nuang sambil nyantai ya, tungguin aja. Udah gitu balik lagi ke kursi kerja gitu ya. Nah itu bisa jadi bagus juga gitu ya. Coba teknik digital detox beberapa jam sehari untuk mengurangi kelelahan mata. Ya ini jadi ya intinya biar gak terlalu kelelahan karena banyak lihat screen ini ya. Coba luangkan beberapa jam sehari ya ini ya, biar nggak kelelahan matanya. Terus jangan langsung cek HP atau laptop begitu bangun tidur. Nah ini ya, bangun tidur biasanya kan banyak orang yang cek HP ya. Nah ini katanya jangan dulu. Ya misalkan gosok gigi dulu atau mandi gitu kan. Baru udah siap, udah seger, cek HP gitu ya. Atau buka komputer. Jadi jangan langsung HP lagi gitu ya intinya. Makanan, olahraga, dan tidur. Nah, jadi ini biar performa ngodingnya maksimal. Tips-tipsnya. Ini yang pertama, makan makanan bergizi. Hindari terlalu banyak kopi dan junk food. Nah ini ya, jadi pastikan lakukan pola hidup yang sehat ya. Pola hidup yang sehat. Jadi jangan terlalu sering ngopi nih. Aku nggak tahu nih. Kalau orang rokok itu katanya sehari itu bisa malah lebih dari 1 bungkus ya. Bisa jadi orang yang ngopi pun 1 bungkus, satu pak. Nah ini bisa jadi yang ngopi pun sehari lebih dari 1 saset gitu ya. Kalau kopi saset.
Bisa jadi ada orang yang kayak gitu. Nah ini jangan ya. Biasanya minuman yang berwarna itu kurang baik ya. Apalagi kalau terlalu banyak dikonsumsi ya tentunya. Jadi biasakan jangan kayak gitu ya. Kalau habis makan minumnya air bening gitu. Dan banyakin minum air bening juga. Karena emang banyak manfaatnya ya. Termasuk memperlancar ini juga. BAB juga ya biasanya. Orang kalau kurang minum itu BAB-nya bisa jadi susah gitu ya. Terus biar nggak sering capek juga, apalagi begadang gitu ya. Minum air bening itu penting tuh, penting banget. Apalagi di situasi itu. Jangan terlalu banyak makan junk food. Makan makanan yang sehat ya tentunya. Makan sayur gitu ya. Kadang ada orang yang nggak suka makan sayur ya. Nggak sukanya tuh emang bener-bener nggak suka gitu ya. Orang tuh biasanya nggak sukanya tuh nggak suka banyak-banyak gitu, nggak suka sering-sering. Tapi ada orang yang emang benar-benar nggak suka sama sekali makan sayur. Nah itu lebih baik dilatih ya. Dan kemungkinan mereka prefernya junk food. Eh, Lebih baik coba dilatih, dilatih makan makanan ya, makan makanan yang bergizi ya, yang sehat ya. Lalu olahraga ringan. Nah ini ya, makanan udah, terus olahraga ya. Lakukan olahraga minimal jalan kaki nih, jalan kaki atau lari ya. Oh ini katanya setiap hari ya. Eh, Kalau setiap hari bisa jadi berat ya. Oh kalau jalan kaki sih ini ya bisa ya. Kalau misalkan lari ya, lari mungkin bisa gak usah sering-sering gitu ya. Mungkin seminggu beberapa kali gitu ya. Ya pokoknya olahraga jangan ditinggalin intinya ya. Lalu tidur cukup. Nah ini juga penting. Tidur cukup. Karena biasanya ini untuk nah ini ya, menjaga konsentrasi, menjaga fokus ya. Aku dulu eh, sering begadang, terus kalau ngantuk itu sering ditahan dan prefer minum kopi. Akibatnya ya eh, kadang-kadang masih nggak tertangani juga si ngantuknya. Jadi udah ngopi tapi masih ngantuk gitu ya. Akhirnya kerja nggak fokus. Kalau ngoding, misalkan ngodingnya apa ya nggak fokus ya, atau mungkin malah bikin codingan atau logika yang aneh gitu ya. Karena nggak fokus itu. Atau bisa jadi muter-muter gitu ya. Kalau orang nggak fokus tuh biasanya muter-muter. Udah ngetes yang perlu ngetes ABC gitu ya. Udah dari A, dari B, terus tiba-tiba ragu, oh A ini sebenarnya beres belum ya? Balik lagi ke A, ke B, nanti balik lagi ke A, B, C, udah di C, ngecek lagi ke B, nah gitu seterusnya, muter-muter. Nah ini nyambung ya dengan poin ketiga ini, jangan terlalu banyak begadang, hanya untuk debugging ya. Ya pokoknya pastikan yang tiga ini cukup ya, termasuk tidur juga. Kadang-kadang ada programmer yang ngerasa malam paling produktif, akhirnya tidurnya kurang, tapi udah kurang ya ya udah gitu kan, jarang dibayar gitu ya, jadi akhirnya ngantuk, jadi nggak fokus ya. Nah sebaiknya itu dihindari. Lalu selanjutnya tetap tenang di tengah deadline. Jadi kalau deadline ya jangan khawatir ya. Coba selesaikan pelan-pelan. Ini ada beberapa tipsnya, bisa pakai teknik Eisenhower Matrix. Jadi
di kotak-kotakin mana yang nggak penting, mana yang penting, mana yang sangat penting gitu ya, urgent nih. Bisa di search teman-teman sendiri ya, itu di kotak-kotakin gitu ya. Lalu jangan takut mengatakan tidak jika workload terlalu berat. Ya, jadi misalkan kalau kita kerja terus workloadnya udah penuh, jangan malu, jangan takut untuk bilang enggak gitu ya. Bisa jadi biasanya gini ya, bilang aja ada hal lain yang perlu diprioritaskan gitu ya. Karena kan kerjaan kita di tempat kerja itu kan ya untuk kepentingan perusahaan juga ya. Jadi diutarakan aja, aku udah ada task ini gitu ya. Kayaknya dengan ini bakal sibuk banget gitu, udah sibuk banget dan mungkin selama beberapa hari belum bisa ngerjain task lain gitu ya. Silakan cari misalkan developer lain atau misalkan gimana tawarin gimana kalau aku kerjakan setelah beres tugas ini gitu. Atau misalkan aku carikan developer lain yang bisa menangani ini kayak gitu. Gitulah ya cari bahasa korporatnya ya. Lalu bagi tugas besar jadi tugas kecil agar lebih mudah dikerjakan. Nah ini ya biasanya tugas-tugas besar itu kalau dilihat sekilas itu berat banget ya. Rasanya bakal sulit untuk handle ya. Tapi kalau misalkan kita pecah-pecah jadi tugas yang kecil, biasanya beres juga gitu ya. Tugas besar bukan berarti bakal menghabiskan waktu berlama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Coba deh dibagi ke tugas kecil, nanti kelihatan progresnya gitu ya. Dan akhirnya ternyata beres juga gitu. Gunakan teknik mindfulness untuk mengurangi kecemasan saat bekerja. Ini kayaknya kira-kira kurang lebih misalkan tiap selesai kerjaan itu dicatat ya, dicatat terus ketika selesai ditandain gitu ya. Jadi kerasa nih mana aja yang belum selesai, mana aja yang udah selesai gitu ya. Jadi progres kita kelihatan gitu ya. Menikmati proses belajar dan ngoding. Ya, ini salah satu caranya ya. Misalkan ketika belajar ya, ngerasa burnout, capek gitu ya. Gimana caranya biar nggak gampang capek? Nah ini kita atur diri kita biar semangat lagi dengan cara-cara seperti ini gitu ya. Kayak misalkan biasanya berhubungan dengan mencatat progres gitu ya. Atau mungkin self reward kayak gitu. Nah kayak ini ingat alasan kenapa kamu mulai belajar coding. Nah ini kan pasti kita belajar coding ya, khususnya pasti kita pengen sesuatu. Contoh sederhananya adalah kita pengen jadi programmer gitu ya, pengen dapat kerja sebagai programmer. Nah itu silakan diingat-ingat alasan itu gitu ya, biar semangat lagi. Nah ini self reward yang aku singgung tadi. Beri reward kecil setelah menyelesaikan tugas berat. Jadi misalkan kayak ini ya, di kelas kita kita janji kalau misalkan udah tiap beres selesai submission, misalkan termasuk submission pertama ya, aku akan misalkan aja ya, misalkan beli es krim gitu ya. Nah itu sebagai self reward gitu.
Itu rewardnya kecil tapi ya lumayan gitu ya. Jadinya kan kita eh, sedikit termotivasi gitu ya. Ayo cepet-cepet gitu ya, biar nanti bisa nyantai sambil ngemut es krim gitu ya. Es krim kesukaan kita gitu ya. Nah, kayak gitu beri reward kecil. Atau kalau di grup belajar kita yang aku beri reward kecil itu berupa leaderboard itu ya. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi untuk mengatasi kayak gini gitu ya. Dan juga kan biar ini juga sebenarnya biar kelihatan kalau kita itu nggak belajar sendirian gitu ya. Eh, udah kita belajarnya online, mungkin tetangga kita atau teman-teman sekolah kita juga nggak ada yang ikutan, jadi kita sendirian di sana. Ya minimal dengan itu ya minimal di grup kita itu kelihatan gitu ya. Siapa aja yang lagi belajar, udah selesai belajar dan seterusnya ya. Jadi hidup gitu ya. Jangan bandingkan progres kamu dengan orang lain. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Ya, ini tentunya jangan lupa gitu ya. Orang itu beda-beda, kapasitasnya beda-beda, cara belajarnya beda dan seterusnya ya. Mungkin waktu suksesnya juga beda gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti kata pepatah juga ya. Jadi matahari dan bulan itu bersinar pada waktunya gitu ya. Jadi eh, kamu kalau misalkan ngerasa bulan, terus temanmu matahari, ya udah jangan khawatir gitu ya. Mungkin ya matahari bersinar di pagi hari, mungkin kita ya cukup nunggu waktu aja sampai malam gitu kan. Nanti kita juga bisa bersinar gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus coba eksplorasi teknologi baru sebagai tantangan yang menyenangkan. Nah ini kadang-kadang programmer itu ngerasa semangat juga kalau explore hal baru gitu ya. Misalkan di sini kita belajar JS, kita coba belajar bahasa lain, misalkan Golang atau Rust atau yang lainnya ya. Sebagai tantangan baru, sebagai hobi baru gitu ya. Ngulik-ngulik yang kayak gitu. Oke, kita sudah ada di penghujung materi ya. Ringkasannya kira-kira kayak gini, self care itu penting untuk menjaga keseimbangan hidup kita ya. Jadi atur agar kita nggak sering stres gitu ya. Atur semangat kita gitu ya, semangat belajar, semangat bekerja. Nah ini ya, lalu atur jam kerja dan belajar agar tidak terlalu berlebihan ya. Salah satu kuncinya itu, jadi jangan terlalu di porsir gitu ya. Diri kita jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan ya ini ya. Jangan terlalu berlebihan. Lakukan atur jeda gitu ya, agar nggak gampang capek. Lalu jaga pola makan, olahraga, dan punya tidur yang cukup agar tetap produktif ya. Nah ini emang ketiga ini benar-benar penting ya. Kalau sekarang kita mungkin bulan puasa mungkin bisa jadi olahraganya dikurangi ya, tapi coba ketika beres bulan puasa, beres Ramadan, olahraganya dilanjut lagi gitu ya. Seperti biasa. Lalu kelola stres dengan teknik pernapasan, mindfulness, dan time management. Nah ini ya, atur waktu gitu ya, terus relax, enjoy gitu ya. Pokoknya jangan sampai
kita stres gitu ya, karena berpengaruh pada produktivitas kita. Jangan biarkan coding mengambil alih seluruh hidup. Hidup juga harus dinikmati ya. Nah ini ya, jadi kita juga punya kehidupan tentunya ya. Dan coding itu ya jangan dianggap seluruh kehidupan kita gitu ya. Anggap itu cuma bagian kecil dari kehidupan kita gitu ya. Kita punya teman, punya orang tua, saudara-saudara, keluarga gitu ya. Ya jadi intinya coding bukan segalanya gitu ya. Jadi ingat untuk menikmati hidup kita, fokus ke hidup kita gitu ya, goal kita yang sebenarnya. Oke, aku akhiri diskusi kita, lalu kita ke pertanyaan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya ya. Ya, silakan Mas Ainur Raufik. Silakan Mas, ada yang mau ditanyakan? Apa lagi ngomong karena nggak kedengaran? Mungkin masih ke mute. Oke, kayaknya nggak sengaja. Aku tutup aja kalau nggak ada. Harusnya kita ini ya, penutupan gitu ya. Ya udah penutupan aja ya. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Lalu juga khususnya yang sering hadir di live mentoring kita. Ya terima kasih. Lalu sukses terus ya. Setelah dari kelas ini sebenarnya ada waktu ya 2 hari lagi, atau lebih tepatnya 1 hari setengah lagi mungkin ya. Sebenarnya masih ada waktu mungkin untuk memperbagus submission-nya mungkin ya. Jadi kualitas submission-nya juga penting. Nilai submission kita itu penting untuk maju ke kelas berikutnya, kelas expert. Itu dihitung. Jadi mungkin barangkali kalau ada yang masih mau nyoba memperbagus, silahkan. Masih ada waktu besok gitu ya. Kalau tidak ada, tetap semangat. Ini bukan, kalau nggak lulus expert juga tetap semangat ya, karena belajar itu nggak harus di sini, nggak harus di decoding. Ada banyak platform belajar, mungkin bisa juga ngulik sendiri gitu ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan sukses ya. Kalau yang udah kerja ya alhamdulillah, mungkin bisa ini bekal untuk nyari kerjaan lain juga. Kalau yang belum bekerja ya semangat. Kalau bisa kejar yang kelas expertnya ya. Karena itu lebih kuat lagi gitu ya sertifikatnya. Oke, aku akhiri aja. Jangan ini dulu ya teman-teman.
Ada yang keluar ya? Jangan keluar dulu, kita screenshot dulu ya. Silakan di open cam. Open cam dulu. Oke. Yang lain? Ya udah, aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Mana ya? Oke, udah sih. Oke, terima kasih sekali lagi pada teman-teman semuanya. Aku tutup. Selamat malam. Bye. Malam Mas, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Mas.